Saudara, saya masih berada di Yogyakarta dan saya sudah bersama dengan dua orang tua korban dari dugaan tindak kekerasan yang terjadi di tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia dengan Mbak Imedia atau Mbak Didi dan juga Mbak Lolita. Pertama saya ingin konfirmasi dulu, Mbak Didi betul adalah salah satu orang pertama yang melapor ke polisi terkait dengan dugaan tindak kekerasan di daycare Little Aresia? Iya, betul. Untuk Mbak Lolita juga menjadi orang tua salah satu korban yang tidak di daycare tetapi di taman kanak-kanak. Iya, di Gedung Utara. Oke, saya ingin tanyakan ke Mbak Didi dulu. Pertama kali Mbak Didi mengetahui bahwa anak Mbak Didi diduga mengalami tindak kekerasan di daycare Little Aresia, ceritanya seperti apa? Awalnya tuh saya jemput anak saya seperti biasa jam 5 sore. Emang udah ada rame-rame di depan gedung sekolahnya. Tapi saya cuek aja gitu, maksudnya nggak sadar kalau ternyata itu tuh semua itu polisi gitu. Sekitar jam 7 kurang gitu, rumah saya diketok kan sama ternyata dari Polresta Kota Yogyakarta. Waktu ketemu tuh Pak polisinya bilang, "Halo," gitu. "Ingat Om nggak tadi yang buka ikatan kaki?" Buka ikatan kaki? Iya, jadi waktu penggerebekan itu ternyata kayak disorot gitu loh, paling awal disorot gitu karena kakinya lagi diikat di pintu. Habis itu langsung visum ke rumah sakit Wiro Saban. Di visum itu dokter cek kan semuanya, ternyata ada yang bisa divisum di bagian kaki yang diikat itu sama punggung. Punggungnya itu kalau ada dari kesaksiannya ya, habis dipukul sama salah satu pengasuh di situ. Dipukul salah satu pengasuh? Iya, punggungnya. Gitu. Tapi sebelumnya apakah mungkin timbul kecurigaan ada perubahan-perubahan mungkin sikap atau bahkan mungkin tanda-tanda dugaan kekerasan di fisik dari anak Mbak Didi? Bukan curiga sih, lebih ke kenapa ya kok dia sering luka-luka, Sering luka-luka? Iya, kan sering ada goresan, entah itu goresan lecet-lecet atau ada kayak cakaran kuku, ada lebam. Terus pernah juga luka di sini kayak robek gitu, yang mereka sih bilangnya dia lari-lari kesandung terus kena Lego. Dia sering main ikat tangan, ikat kaki. Nanti kalau dia udah terlalu ribet, ikatannya itu dia nggak bisa ngelepasin sendiri, ntar dia tolong gitu. Jadi mungkin waktu di sana ikat-ikat itu tuh buat mereka kayak normal aja mungkin ya, kayak jadi dinormalisasi aja sama anak-anak itu gitu loh. Oke, saya ingin ke Mbak Lolita karena ini menjadi temuan baru dan cukup penting ketika saat ini publik begitu dikhawatirkan dengan tindak atau dugaan tindak kekerasan di daycare Little Aresia. Ternyata juga di taman kanak-kanak Little Aresia juga ada dugaan tindak kekerasan. Ceritanya seperti apa, Mbak Lolita? Kecurigaannya itu udah lama kalau aku. Sudah lama? Sudah lama. Dia suka megang kakinya tuh loh, megang kaki. Padahal dia tuh anak yang jarang banget kayak gitu loh. Anak yang supel, sangat-sangat ceria, kayak gitu. Mohon maaf, tapi kalau Mbak Didi tadi menemukan sejumlah luka, mulai dari lebam dan luka lainnya di tubuh anaknya, Mbak Lolita mungkin pernah menemukan ada luka di tubuh anak Mbak Lolita? Ada. Ada? Ada. Tangan, luka sini sama bibir. Nah, anak tuh yang tipe yang bisa cerita apa yang dia lihat. Sama aja, diikat siapa aja yang diikat, terus diapain aja. Anak Mbak Lolita melihat secara langsung? Melihat secara langsung. Ya ngeliat ikat ya. Ngeliat anak saya diikat ya. Lihat dipukul juga. Dan itu tuh dilempar pakai Lego. Ada yang dilempar pakai Lego kena kepalanya juga. Dipukul pakai mainan. Kalau anak aku terakhir itu Dilempar pakai sepatu. Dilempar pakai sepatu. Anak Mbak Lolita? Iya. Dilempar pakai sepatu? Iya. Secara langsung. Ketika mendengar cerita dari anak Mbak Lolita, apa yang kemudian terbersit atau terpikir, Mbak? Nyariin orangnya. Seketika aku tuh emosinya nggak stabil. Sangat-sangat tidak stabil. Melukai diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Anakku diambil sama istilahnya yang bantuin di rumahku. Diambil, dibawa ke yang ngasuhnya. Aku nyariin orangnya. Tentu tidak mudah ya, Mbak ya.
Mbak Didi dan Mbak Lolita sudah sempat bertemu dengan tersangka atau terduga pelaku yang menyakiti anak-anak? Sudah. Sudah. Saat itu sempat ada yang disampaikan mungkin? Aku sih pernah bilang kenapa anakku diikat gitu. Mereka tuh cuma jawabnya maafin saya ya mami, maafin saya ya gitu. Karena mereka emang mereka salah dan harus dihukum. Tapi di balik itu juga kita harus juga ngelihat kalau mereka itu dalam tekanan juga. Karena kan mereka kerja di situ, ijazah ditahan gitu loh. Mau keluar dari situ mereka harus bayar penalti, harus bayar kalau mau ngambil ijazah harus bayar lagi. Dari 13 tersangka, 2 diantaranya tersangka utama. Yang pertama adalah ketua yayasan dan kepala sekolah. Mbak Didi kenal dengan ketua yayasan dan kepala sekolah? Kalau kepala sekolahnya saya jarang berkomunikasi, tapi kalau sama ketua yayasannya emang selalu komunikasinya sama dia. Dia sendiri yang bilang kalau HP yang buat komunikasi dengan orang tua itu dia yang megang. Iya, jadi kalau misalkan ada orang tua komplain atau laporan-laporan itu tuh dia yang kirim, dia kalau kita komplain ke dia gitu. Tapi untuk ketua yayasan ini, daycare dan taman kanak-kanak? Sama. Misnya aja yang dari utara ke selatan, selatan ke utara. Mereka Rolling-rollingan. Kalau satu itu anak yang utara itu ke selatan. Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. Apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah?